Selamat pagi semua. Jadi pada video ini kita akan membahas contoh-contoh soal mengenai pengertian polinomial, mengenai operasi polinomial dan kesamaan polinomial. Jadi pada video ini kita akan membahas 8 soal yang berkaitan dengan polinomial. Pertama tentang soal nomor 1 yaitu tentukan apakah bentuk aljabar berikut merupakan polinomial atau bukan polinomial. Jadi dari bentuk aljabar A sampai D itu kita harus memilih yang mana bentuk aljabar yang termasuk polinomial dan bukan polinomial. Nah, untuk menjawab soal seperti ini kita harus ingat dulu untuk syarat polinomial. Jadi polinomial itu kan merupakan deretan suku-suku yang memiliki atau dibatasi oleh penjumlahan dan pengurangan. Nah, suku-suku itu terdiri dari koefisien. Suku itu terdiri dari koefisien dikalikan, ini boleh tidak ditulis, variabel. Sudah. Nah, syarat untuk suatu suku ini masuk ke dalam bentuk aljabar polinomial, dia adalah bukan bentuk trigonometri, yang kedua, pangkat variabel tidak negatif, dan bilangan bulat. Oke, variabelnya bilangan bulat, pangkatnya, dan sebagainya. Diingat lagi ya syarat suku itu apa. Nah, pertama-tama kita harus melihat dulu yang A. Kita mencari apakah yang A ini termasuk polinomial atau bukan polinomial. Dari yang A kita bekerja. Bentuk aljabar A yaitu x pangkat 3 min 3x kuadrat cos phi min 2x plus 4. Nah, langkah pertama kita melihat bahwa suku kedua dari bentuk polinomial ini yaitu min 3x kuadrat cos phi. Nah, suku yang lain kan sudah membentuk polinomial ya. Karena suku-suku ini terdiri dari koefisien variabel, dan koefisien variabel. Jadi yang masih harus kita pecahkan yaitu yang suku kedua, yaitu min 3x kuadrat cos phi. Phi itu nilainya berapa? Phi itu nilainya 180 derajat. Nah, 180 derajat itu sama dengan cos 180 derajat sama dengan min 1. Jadi, min 3x kuadrat dikalikan dengan min 1 menghasilkan 3x kuadrat. Jadi, jika kita ubah bentuk ini, maka bentuk polinomialnya menjadi x pangkat 3 min 3 plus 3x kuadrat, ini plus, min 2x plus 4. Nah, apakah ini termasuk polinomial? Benar ya, ini termasuk polinomial karena dia memenuhi syarat-syaratnya. Nah, yang kedua, bentuk aljabar itu kita salin di sini x pangkat 3 min 3x kuadrat plus cos 3x plus 4. Nah, kita lihat dulu di sini yang mana yang tidak memenuhi syarat dari suku. X pangkat 3 memenuhi, min 3x kuadrat memenuhi. Nah, cos 3x ini kita belum tahu ya. 4 ini konstanta memenuhi. Jadi yang perlu kita cari di sini yaitu suku ketiganya, yaitu cos 3x. Apakah cos 3x ini termasuk suku dalam polinomial? Nah, cos 3x ini dia bentuk trigonometri ya. Nah, jadi dia tidak termasuk suku di dalam polinomial karena
kalau bentuk trigonometri ini, dia memuat variabel X di dalam cos. Memuat variabel X di dalam cos. Cosnya dia ya. Sehingga bentuk cos 3X ini merupakan bentuk trigonometri. Jadi, untuk bentuk aljabar X pangkat 3 min 3X kuadrat plus cos 3X plus 4 ini adalah bukan polinomial. Dia tidak termasuk polinomial, jadi bukan polinomial. Oke, selanjutnya kita cek yang C. Yang C ini bentuknya X pangkat 3 min 3X kuadrat min X per 2 plus 4. Nah, apakah bentuk aljabar ini merupakan polinomial? Nah, bentuk aljabar ini kan kita bisa tuliskan X pangkat 3 min 3X kuadrat. Ini kan artinya X per 2 ini artinya setengah X plus 4. Apakah dia termasuk polinomial? Kita lihat dari suku pertama. Suku pertama X pangkat 3. Variabelnya di sini 1. Jadi dia memenuhi syarat dari suku, variabel, dan koefisien. Ini juga min 3X kuadrat juga benar. Min setengah X kuadrat juga benar, karena di sini adalah koefisiennya, di sini variabel, dan 4 juga benar. Jadi, ini termasuk polinomial. Oke, ini termasuk polinomial. Yang terakhir yaitu yang D. Apakah ini termasuk polinomial atau tidak? Bentuknya X pangkat 3 min 3X kuadrat min 4 per X plus 4. Nah, langkah pertama kita harus mengubah dulu bentuk yang agak aneh di sini. Yang aneh di sini 4 per X-nya ya. 3X kuadrat. 4 per X ini sama dengan min 4 kali X pangkat min 1. Karena 4 per X itu artinya 4 kali X pangkat min 1 ditambah 4. Tadi syarat untuk suku yaitu koefisien dan variabel. Dan pangkat variabelnya tidak boleh negatif. Tapi di sini negatif ya. Karena pangkatnya di sini negatif, salah satu suku pangkatnya negatif, maka bentuk aljabar ini bukan termasuk polinomial. Oke, paham ya? Oke, lanjut ke soal nomor 2, di mana di sini soalnya untuk menentukan derajat polinomial ya. Nah, kita disuruh untuk menentukan derajat polinomial dari X pangkat 3 plus 2X dikalikan dengan 4X kuadrat min 5X dipangkatkan 4. Nah, ingat lagi apa itu derajat polinomial. Jadi, jika kita ingin menentukan derajat polinomial, kita harus mencari derajat dari suku yang derajatnya paling besar. Itulah yang kita nobatkan sebagai derajat polinomial gitu ya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita selesaikan dulu satu-satu. Kalau kita mengalihkan terlebih dahulu baru mencari derajat polinomial bisa saja, tapi nanti pengerjaannya lebih lama ya. Nah, kita cari satu-satu dulu dari X pangkat 3 plus 2X. Nah, ini berapa derajat polinomialnya? Nah, untuk suku yang pertama, dia derajatnya 3. Untuk suku yang kedua, pangkat X-nya 1. Jadi, yang paling besar adalah 3. Jadi, untuk X pangkat 3 plus 2X ini adalah polinom berderajat 3. Nah, sedangkan kalau yang lagi satu ini yaitu 4X kuadrat min 5X pangkat 4. Nah, berapa dia? Polinom berderajat berapa dia? Karena ini diisi pangkat 4, kita bisa jabarkan ya. Ada dua cara di sini. Misalkan kalian bisa cara penjabaran seperti ini. X. Jadi dijabarkan satu-satu sebanyak 4 kali. 4X kuadrat min 5X. Nah, ini
4x kuadrat min 5x. Tentunya cara ini membutuhkan waktu yang lama karena kita isi mengalihkan satu-satu ya, dikalikan sampai selesai. Nah, itu kan waktunya cukup banyak ya dipakai ya. Nah, gimana caranya supaya cepat? Kita ingat lagi sifat eksponen. Nah, misalkan sifat eksponen karena ini perpangkatan, berarti sifat eksponennya misalkan A pangkat N plus minus B pangkat M. Nah, dipangkatkan misalkan di sini adalah P. Nah, jadi hasilnya itu pasti A pangkat N kali P plus minus B pangkat M kali P. Jadi dikalikan saja ya. Nah, untuk soal ini berarti kita bisa mencari derajatnya 4x kuadrat min 5x pangkat 1 pangkat 4. Berarti ini hasilnya 4x 2 kali 4 dikurang 5x 1 kali 4. 4x pangkat 8 dikurang 5x pangkat 4. Nah, dari sini karena sudah selesai dijabarkan, nanti hasilnya pasti sama ya. Sudah selesai dijabarkan, kita tahu derajat yang paling besar sukunya yang mana? 8. Jadi, ini adalah polinom berderajat 8. Ya, 8 sama 4 berarti 8 yang paling besar. Nah, sekarang yang ditanya, kita belum selesai ya, kita baru menjabarkan satu-satu saja. Jadi, jawaban untuk soal ini yaitu, nah, ini berderajat 3 ditambah yang berderajat 8. Berarti jawabannya 11. Jadi, derajat polinomial ini, derajat polinomial untuk aljabar ini nilainya adalah 11. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu tentukan suku tetap dari polinomial 7 plus 2x min x pangkat 3 dikalikan dengan x kuadrat plus 5x min 3 dikuadratkan. Nah, tadi sebelumnya kan kita sudah mempelajari mengenai derajat polinomial. Sekarang mengenai suku tetap. Nah, suku tetap itu apa sih? Suku tetap itu adalah kata lain dari konstanta. Nah, konstanta dalam polinomial itu dia variabelnya berupa x pangkat 0 atau 1. Ya, jadi kalau konstanta ini variabelnya dia x pangkat 0. Nah, di dalam soal ini yang mana yang termasuk konstanta? Dan yang mana yang termasuk variabelnya itu x pangkat 0. Jadi kata lainnya seperti itu ya. Nah, kita jabarkan dulu bentuk aljabar ini. Ini kan karena isi kuadrat, kita jabarkan terlebih dahulu. 7 plus 2x min x pangkat 3 dikalikan dengan x kuadrat plus 5x min 3 lagi dikalikan dengan x pangkat 2 plus 5x min 3. Nah, yang mana dari bentuk aljabar ini yang termasuk konstanta? Jadi kalau 7 plus 2x min x pangkat 3 konstantanya berapa? Yang tidak mengandung x pangkat 1 dan seterusnya itu 7 ya, 7. Yang ini yang mana yang variabelnya x pangkat 0 kira-kira? Min 3. Dan yang ini sama min 3. Nah, ini mereka semua dikalikan. Jadi, hasilnya 7 kali min 3 kali min 3, hasilnya adalah 63. Begitu ya, suku tetap. Suku tetap adalah kata lain dari konstanta. Baik, di soal keempat ini kita beranjak menuju ke operasi polinomial. Nah, di soal ini yaitu tentukan hasil penjumlahan polinomial dari bentuk aljabar berikut. Kalau penjumlahan polinomial pasti kalian sudah bisa ya, karena dari SMP banyak banget soal-soal tentang penjumlahan dari suku banyak ini ya, karena di sini kita pengulangan aja.
Jadi tentukan hasil penjumlahan. Karena di sini ada dua suku, jadi kita misalkan terlebih dahulu yang ini yaitu fx, yang ini kita pakai gx. Nah, jadi kita diminta untuk mencari penjumlahan dari fx ditambahkan dengan gx. Ditambahkan dengan gx ya. Nah, caranya biasa saja seperti penjumlahan pada umumnya, di mana kita menjumlahkan, tapi di derajat polinomial ini bedanya kita menjumlahkan suku-suku yang sejenis. X pangkat 4 plus 5, X pangkat 3 min X plus 6, ditambahkan dengan 2X pangkat 3 min 7X plus 3. Nah, kalau mau menjabarkan terlebih dahulu, membuka kurung boleh. Tapi kalau penjumlahan langsung saja ya. Nah, sekarang kita harus menjumlahkan suku yang sejenis. Yang pertama dari suku yang paling besar, yaitu X pangkat 4. Nah, ada lagi yang X pangkat 4 tidak ada. Selanjutnya yang pangkat 3. Jadi 5X pangkat 3 ditambahkan dengan 2X pangkat 3. Nah, sisanya berarti min X, ini min 7X, dan 6, ini plus 3. Karena kita sudah mengumpulkan suku yang sejenis, jadi kita tinggal mengoperasikan saja. 3X pangkat 4, 5 ditambah 2, 7X pangkat 3, min 1 dikurang 7, min 8. Min 8X plus 9. Jadi inilah hasil dari penjumlahan bentuk aljabar yang diketahui.